Polisi masih mengejar pelaku pembakaran dan perusakan 3 kendaraan polisi di Pondok Rangon Harjamukti Depok saat menangkap pelaku penyerobotan lahan yang juga ketua Ormas. Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat penangkapan ketua Ormas? Kita berbincang dengan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Pak Anam, selamat petang. Selamat petang Mbak Cindy, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Pak Anam, sebenarnya apa yang terjadi sampai kericuhan yang berujung pembakaran itu bisa terjadi di kemarin saat penangkapan TS? Iya, yang pertama-tama memang kasus ini basisnya adalah soal lahan ya. Pihak PT melakukan pemagaran dan sebagainya. Lah ketika pemagaran itulah pada beberapa waktu yang lalu cukup lama, terus ada perlawanan, ada penembakan dengan airsoft gun ke eskalatornya dan itu pecah kaca dan mengenai sopirnya dan melaporkan kepada polisi. Nah, oleh polisi ditindaklanjutin, terus habis itu diidentifikasi yang melakukan penembakan orangnya di mana, tahu tempatnya, terus ada perintah penangkapan dan ditangkap. Dan akibatnya ada perlawanan seperti itu. Lah kami akan ngecek ini ya, besok kami akan ke lokasi, sekaligus juga akan ke Polres untuk ngecek bagaimana SOP itu berlangsung, plus ya kenapa kok ada apa namanya perlawanan seperti itu. Kalau memang ini adalah aksi-aksi yang berbau kekerasan, ya saya kira ya negara ya tidak boleh kalah dalam konteks ini. Ya siapapun pelakunya ya harus memang diproses semaksimal mungkin. Dan kami koreksi, bukan nggak ada korban salah satu anggota kepolisian mengalami memar karena kena pukulan lemparan batu bata atau hebel yang sudah di visum yang itu. Jadi saya kira memang kasus ini tantangan berat bagi penegakan hukum. Jadi siapapun pelakunya yang melakukan perlawanan, apalagi kalau informasi awal ya, ini awal yang masih mau kita telusurin, apakah ini berkaitan dengan ormas ataukah tidak. Kalau itu berkaitan dengan ormas ya sudah, tegakkan aja hukum siapapun yang melakukannya. Saya kira ini kebutuhan kita bersama. Di samping memang kami akan juga ngecek soal SOP. Nah itu Pak, soal SOP itu, seperti apa sebenarnya SOP yang seharusnya dilakukan oleh polisi ketika menangkap seorang pelaku? Sebagai satu peristiwa ini besok kami mau ngecek itu lebih mendalam ya. Tapi kan SOP ini biasanya begini, satu eskalasinya kayak apa, ancamannya kayak apa, anggota yang dibawa bagaimana, kapan waktu yang paling aman untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan. Lah biasanya begitu. Lah kalau lihat eskalasinya kayak begini, terus jumlah mobil atau jumlah anggota yang juga ikut serta, sepertinya polisi memang sudah menduga eskalasinya akan gede. Cuman memang yang nggak terduga adalah aksi pembakaran mobil ini. Syukur nggak ada korban nyawa ya. Kalau ada korban nyawa ini problemnya semakin serius. Saya kira siapapun lah yang memang berhadapan dengan hukum janganlah melakukan kekerasan ya. Anda semuanya punya hak untuk melakukan pembelaan. Gunakan pembelaan Anda sebaik-baiknya tidak melakukan pengerusakan. Nah, ketika melakukan pengerusakan seperti ini, apalagi dalam upaya penegakan hukum, hukumannya lebih berat daripada yang lain. Saya kira ini problem kita ya, problem kita semua. Dan sekali lagi negara nggak boleh kalah oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapapun. Nah itu Pak Anam, agar tidak Apalagi kalah juga oleh aksi apapun. Apa yang seharusnya dilakukan juga oleh polisi dalam penanganan selanjutnya, penyelidikan selanjutnya apabila memang yang sedang diselidiki juga ada dugaan keterlibatan ormas atau tidak di situ? ya ditangkap semua siapapun itu, ya mau yang berkontribusi signifikan maupun yang berkontribusi kecil, ditangkap semua, diproses semua. Tapi tentu saja penangkapan, penegakan hukum untuk mereka tetap harus mematuhi koridor hukumnya. Nggak boleh misalnya karena ada pembakaran mobilnya polisi misalnya, terus yang melakukan pembakaran seandainya ketangkep terus dipukulin, disiksa, ya itu juga nggak boleh. Ya dikasih hukuman yang semaksimal mungkin dan siapapun yang berkontribusi terhadap peristiwa ini ya ditangkap biar aksi-aksi ini tidak menjadi presiden bagi penegakan hukum kita. Nah sekaligus nanti memang kami akan ngecek juga SOP-nya sebenarnya bagaimana gitu.
Prosedur tapi yang sesuai juga dengan SOP Pak, apabila ada perlawanan yang begitu besar seperti tadi malam misalnya, apa yang seharusnya tetap dilakukan agar tetap ada di koridor hukum? Kalau lihat kronologi singkat ya, kronologi awal ini, itu kan sudah ditangkap, tapi dikejar dan sebagainya. Sebenarnya ketika menangkap terus lari dibawa ke kantor polisi ya rencananya itu sudah betul. Cuman problemnya adalah memang portalnya banyak portal yang masih tertutup sehingga nggak bisa pergi. Lah kalau kayak begitu dalam konteks sedikit informasi itu sih saya kira udah betul menghindari eskalasi yang tinggi. Nah kalau tidak lari misalnya, ya itu bisa jadi memang nggak menghindari eskalasi. Nah, Saya kira dari informasi sementara tadi Pak Anam, sudah ada pelaku pembakaran dan perusakan yang ditangkap ataupun juga diperiksa? salah satunya TS itu yang sekarang ditahan di Mapores. Gitu. Dan saya himbau kepada seluruh masyarakat hormati penegakan hukum ini. Jangan terus karena TS ada di kantor polisi terus siapapun yang mendukung TS yang melakukan pembakaran datang ke Mapores misalnya, lah itu eskalasinya semakin tinggi, ya problemnya semakin rumit. Saya kira semua pihak harus menjaga diri dan kami menyuruhkan siapapun yang melakukan itu kalau menyerahkan diri akan lebih bagus karena itu ada pengurangan hukuman dan sebagainya, sanksi dan sebagainya daripada ditangkap. Ya hukumannya akan sangat berat. Tapi kami juga sekaligus mengingatkan polisi kalau melakukan penangkapan terhadap mereka yang melakukan pengerusakan, pembakaran dan sebagainya, jangan sampai juga melakukan kekerasan atau bahkan melakukan pelanggaran hukum, penyiksaan dan sebagainya. Tegas tapi juga tidak melanggar hukum. Pak Hoirul Anam, Komisioner Kompolnas, terima Betul. kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Pak Anam. Terima kasih.